Salam olahraga. Halo sahabat guru Indonesia, perkenalkan saya Lilin Denike Cahyanti, peserta PPG kategori 1 gelombang 2 Prodi PJOK di Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang bertugas di SMA Negeri 10 Samarinda sebagai pengampu mata pelajaran PJOK. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman cerita praktik terbaik atau best practice yang saya alami ketika PPL di SMA Negeri 10 Samarinda. Adapun metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, penerapan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan motivasi siswa dan pembelajaran yang inovatif dalam materi senam irama dengan memasukkan unsur Nusantara. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 1. Kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran PJOK. 2. Alokasi waktu yang kurang tepat pada saat kegiatan senam di sekolah. 3. Guru yang kurang memaksimalkan model pembelajaran dan strategi yang bervariasi dalam pembelajaran di kelas. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi di kelas, siswa sangat antusias dan termotivasi dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran. 2. Media dan alat atau bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian siswa atau tidak membosankan. 3. Proses pembelajaran di kelas lebih terasa mudah karena rangkaian kegiatan yang terstruktur dan bertransisi dengan baik. 4. Pembelajaran di kelas berfokus pada peserta didik atau student center. 5. Guru berperan hanya sebagai fasilitator dalam kelas. 6. Pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam kelas, peserta didik lebih fokus mengerjakan kegiatannya baik secara individu maupun kelompok. 7. Tercapainya tujuan pembelajaran yang dibuat sesuai dengan yang direncanakan. Dalam praktik ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, karena peran saya sebagai guru mencakup fasilitator pendamping dan pembimbing karena proses belajar mengajar difokuskan pada siswa atau student center. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu 1. Terbatasnya kegiatan senam di sekolah. 2. Masih ada peserta didik yang kurang percaya diri dalam mempraktikkan gerakan yang dipelajari. Adapun pihak yang terlibat dalam mencapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak Suharno SPD MSI selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 10 Samarinda. Kedua, siswa-siswi kelas 12 MIPA 8. Yang ketiga, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. 4. Ibu Hamdiana SPD MPD selaku dosen pembimbing. 5. Bapak Bambang Istiawan SPD GR selaku guru pamong. 6. Rekan mahasiswa PPG sebagai rekan diskusi dan perbaikan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan tantangan yang dihadapi diantaranya: 1. Pembuatan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi di sekolah sebagai pendekatan TIPED dalam pembelajaran. 2. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan juga karakteristik peserta didik. Adapun strategi yang digunakan adalah: 1. Membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik dengan prinsip PPACK dan pembelajaran abad 21. Yang kedua, membuat media pembelajaran berbasis IT, yaitu dengan menggunakan Canva untuk membuat
pembelajaran membuat lembar kerja, serta menampilkan video penunjang pembelajaran yang ada. Ketiga, membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD, terutama bagi peserta didik yang masih mengalami kendala. Hasil dari strategi yang dilakukan adalah: 1. Peserta didik menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran. 2. Respon siswa setelah pembelajaran juga baik. Hal ini dapat dilihat dari refleksi pembelajaran yang telah mereka lakukan. Ketiga, peserta didik yang memiliki kemampuan dasar dengan kategori yang perlu ditingkatkan menjadi termotivasi dalam pembelajaran setelah dikelompokkan dengan anggota kelompok yang beragam. Setelah hampir 3 bulan lamanya saya mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Mula Warman, saya memperoleh berbagai hal seperti ilmu, wawasan, dan pengalaman baru di dunia pendidikan. Terima kasih kepada LPTK Universitas Mula Warman yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu saya dalam dunia pendidikan. Semoga dengan adanya pendidikan profesi guru ini menjadikan kita sebagai guru yang profesional untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan membaca doa dan apresiasi untuk Zia. Hari ini Zia datangnya paling awal daripada teman-teman yang lain, sehingga hari ini Zia yang pimpin doa. Yuk, boleh? Oke, terima kasih Zia. Untuk menambah rasa nasionalisme kita dan juga menambah semangat pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya diharap berdiri, yuk. Baik, hari ini semua menggunakan seragam olahraga ya, tidak ada yang tertinggal. Jadi untuk mengingatkan pada saat kita jam olahraga semua wajib menggunakan seragam olahraga. Nanti pada saat selesai kegiatan olahraga maka kalian harus cepat mengganti seragam supaya pada saat hari ini kita akan mempelajari aktivitas senam irama ya. Jadi, definisi dari senam irama adalah sebuah kegiatan
Itu terdiri dari 5 orang. Untuk waktu melakukannya, saya kasih 1 menit untuk, karena ini kan proyek sederhana yang kita harus selesaikan hari ini. Ya, sekarang kita siap ke lapangan, karena hari ini lapangannya semua digunakan, kita menuju ke aula. Ya, jadi kita lakukan di ruang belajar di transit, kita lakukan di sana untuk gerakan atau untuk melakukan praktek senam ini. Ya, silakan. Ya. Praktek hari ini kita awali dengan pemanasan dulu. Ya, yuk Mas, tolong dipimpin, silakan. Setelah ini, silakan kalian coba masing-masing, silakan kalian rancang cari gerakan sekreatif mungkin. Baik, yuk kita coba masing-masing. Kita mulai dari kelompok pertama. Saya punya evaluasi dari kelompok pertama. Sebelumnya kita apresiasi tentang Aulia dan Arif. Wah, apresiasi karena di pemilihan musik lagunya itu sudah sangat mengarah dari perjalanan kerja keras dan baik, kemudian di kelompok pertama tadi. Baik, di kelompok kedua ini mungkin dalam peralihan gerakan. Artinya seperti ini. Dari gerakan pertama, dari kemarin itu sudah bilang menyamakan keselarasan musik sama tempo itu agak sulit di kelompok 4 tadi. Tapi untuk musiknya juga sudah bagus, nuansa dari unsur Nusantara yang semua sudah dapat. Ada satu lain lagi yang secara keseluruhan meskipun tadi ada terjadi kesalahan, tapi antara gerakan dan juga musik sangat sesuai menurut saya, dia bagus juga, hanya ada beberapa kesalahan teknis. Apresiasi untuk di kelompoknya Faiz.
tapi kepercayaan diri dalam melakukan gerakan cukup baik dan overall semuanya telah menilai untuk teman-teman dari kelompok 1 yang telah menampilkan senamnya tadi. Nah, penilaian dari kami untuk keseluruhan teman-teman kelompok 1 dari segi kreativitas koreografi sudah sangat-sangat bagus menurut kami, dimana lagunya juga enak untuk didengar dan juga gerakannya bisa kami katakan itu gerakan yang sulit untuk dilakukan. Nah, jadi itu untuk apresiasi kami terhadap kelompok 1. Nah, daripada itu mungkin ada sedikit kekurangan mungkin dari waktu latihan juga. Nah, teman-teman mungkin belum bisa memberikan yang maksimal dari ketepatan gerakan, ada beberapa yang masih belum tepat. Nah, dari itu masih bisa diperbaiki lagi dan ya overall udah bagus banget. Baik, untuk hari ini apa saja yang sudah kita lakukan? Setelah melakukan senam ini, adakah perubahan minat dari kalian sebelum kalian melakukan senam tadi dan setelah melakukan senam hari ini? Mungkin yang awalnya kita malas olahraga kan Bu, jadi semangat olahraga karena kan senam ini kan diiringi sama musik, jadi ya bisa meningkatkan produktivitas. Baik. Yang pertama tadi kita sudah tahu manfaat dari senam irama apa, ya kan? Kita tampilkan tadi senam irama apa sih manfaatnya dari senam irama seperti itu kan? Kita iya ternyata senam irama ini banyak sekali manfaatnya. Baik, setelah ini kalian sudah balik kelas masing-masing. Sebelumnya kita lakukan pendinginan dulu, tapi jangan lupa langsung ganti pakaiannya, kemudian bersiap untuk di pelajaran berikutnya. Jadi jangan salah dalam ganti pakaian istirahatnya supaya nanti di pelajaran berikutnya tidak terganggu. Paham? Paham. Dari sini ada pertanyaan? Siap tidak? Siap, tidak ada. Kalau tidak ada, yuk kita berdiri semuanya. Kita akan berdiri. Yuk, semuanya siap. Satu depan boleh. Tangan kita bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yuk. Ya, semuanya. Nanti kalau ketiga seperti apa ya? Yuk, 1, 2, 3. Sebelum kita mengakhiri, kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita, khususnya kesehatan kita. Seluruhnya berdoa. Mulai. Sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya